dan Informatika, Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Saudara Menteri Dalam Negeri yang mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Surat Presiden RI nomor R05 Pres R01 2020 tanggal 24 Januari 2020. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi tanggal 22 Maret 2021, Jadi pada hari ini saya akan memaparkan tentang RUU PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi menurut RUU PDP sendiri didefinisikan sebagai setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya. Perlindungan konsumen dalam berbagai kebijakan dan ketentuan yang telah dikeluarkan. Untuk penguatan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan praktik terbaik di internasional dan sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen internasional, maka perlindungan data pribadi ini perlu pengaturan perlindungan konsumen yang karantina data pribadi yang dilekatkan dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri ini kami dalam negeri ini jika ada petugas keamanan data pribadi orang harus mendapatkan itu dari pemilik data. Data ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses penyusunan RUU, di mana perlindungan data pribadi ini merupakan salah satu bentuk kewujudan amanah konstitusi yang harus diatur dalam bentuk undang-undang. Dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, hartaban, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas data aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Pasal inilah yang mengamanatkan pentingnya bentuknya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi. Selain itu, kami dari Kementerian Hukum dan HAM juga berupaya penuh untuk merumuskan rancangan undang-undang ini bersama pemerintah dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang selamanya. Baik, terima kasih pimpinan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada informasi pimpinan rapat dan anggota Dewan Komisaris sekalian. Di sini saya mewakili BSSN ingin menyampaikan pandangan terkait perlindungan terhadap rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Hal-hal yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan lembaga lain dan institusi lain itu tidak akan lepas dari badan kami sebagai pengawas dan jalannya keamanan jaringan maupun keamanan data ini sendiri. Menteri Dalam Negeri Ibu Maulida Rahma, perwakilan dari Bank Indonesia Ibu Putri Wulayafirya, dan Kepala BSSN yakni Bapak Jauh Sahabat Prito yang telah menyampaikan penjelasan pemerintah atas RUU tentang perlindungan data pribadi. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pandangan dari anggota DPR RI terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing fraksi. Kepada Bapak dan Ibu anggota fraksi sekalian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan semua rekan-rekan anggota. Di sini saya mewakili fraksi saya Gerindra akan menyampaikan beberapa pendapat dari fraksi saya. Yang pertama, fraksi kami melihat ada beberapa penting yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Yang pertama itu masalah pengintegrasian data. Yang kedua, masalah pencegahan dan penanggulangan data pribadi masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah ada dua pelaku potensial dan utama dari penyalahgunaan data pribadi masyarakat, yaitu pemerintah dan korporasi. Jadi kami berpendapat bahwa perlu adanya badan sendiri yang mengawasi terkait dengan data ini. Yang ketiga, adanya kemungkinan pasal-pasal dalam RUU yang dapat menimbulkan multitafsir atau yang biasa dikenal dengan pasal karet. Di sini kami berpendapat bahwa seluruh pihak yang menyusun RUU ini agar adanya revisi Perlindungan data pribadi, karena kita tahu bahwa urgensi saat ini teknologi membuka peluang adanya peretasan, cyberterror, doxing, dan tindakan lain yang melanggar hak privasi, bahkan menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Dan maka dari itu perlu adanya payung hukum untuk melindungi terkait RUU Perlindungan Data Pribadi. Kalau sebenarnya kita di fraksi Nasdem itu sangat bahagia ya, karena kita udah bersama-sama. Kita tahu Komisi 1 udah menggodok RUU PDP ini bersama dengan pemerintah sejak tahun 2015. Dan kita juga di fraksi, apalagi kami itu dengan Mas Prananda Surya Paloh, itu anaknya Pak Surya Paloh, dan
Mas Farhan itu sudah cukup sering lah berdiskusi tentang RUU PDP ini yang diajukan oleh pemerintah, dan kami dengan menimbang berbagai aspek, melakukan berbagai pemodelan, dan kemudian secara sistematik untuk menyampaikan pandangannya terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi. Kepada Bapak Raffi Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat pagi perwakilan dari pemerintah dan juga anggota Komisi 1 DPR RI. Di sini kami dari fraksi PKB menyatakan setuju dengan adanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dengan beberapa catatan. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh dari perwakilan pemerintah, tadi saya mencatat beberapa poin ya. Ada dari BI, di sini urgensi dari sisi perbankan di era ekonomi digital dalam hal transfer data dan juga transaksi elektronik. Lalu adanya dari Kemendagri paradigma harmonisasi yang menginginkan apabila ada pemindahan data harus ada persetujuan berupa surat kuasa. Lalu tadi juga ada amanat dari pasal 24G Undang-Undang 1945 dan juga peran BSSN untuk mengakomodir dan pelaksanaan jalannya Terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi. Kepada Bapak Gabriel Fernando, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada pimpinan atas kesempatannya. Kami dari saya sebagai perwakilan Partai Demokrat setuju terhadap rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Namun kami juga memiliki beberapa catatan. Ada dua catatan. Yang pertama, kami sangat menyayangkan bahwa tidak dicantumkan ketentuan mengenai instansi pengawasan independen dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi tersebut, di mana itu menjadi kekhawatiran kami bahwa hal tersebut akan menjadi titik lemah dalam implementasi RUU PDP ini. Kami juga menilai absennya ketentuan mengenai instansi pengawasan independen tersebut dalam pasal 40 RUU PDP ini akan mengurangi aspek transparansi dari kebijakan tersebut, sehingga kehadiran instansi pengawasan independen tersebut. Menanggapi hal tersebut, kami dari fraksi PKS setuju dengan situasi yang ada, dengan catatan harus adanya otoritas independen sebagai pengawas dari PDP ini, sebab RUU PDP ini tidak hanya berlaku pada lembaga negara tapi juga lembaga swasta. Nah, ini juga kita mengingat pengelola data pribadi terbesar di Indonesia adalah pemerintah yang mengelola data pribadi milik sekitar 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Nah, ini juga menjadi penting mengingat dalam pasal 26 draft RUU PDP mengatur bahwa hak-hak pemilik data pribadi seperti mengajukan keberatan dan menuntut ganti rugi tidak berlaku untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum dan kepentingan umum dalam rangka Concern terhadap pelonggaran terhadap perlindungan data pribadi di mana PDP ini tidak dapat diganggu-gugat oleh rakyat apabila ada hubungannya dengan keamanan dan ketahanan negara. Terima kasih pimpinan dan terima kasih anggota fraksi atas masukannya. Jadi yang pertama mungkin saya akan menanggapi catatan dari Bapak Gabriel. Terima kasih atas masukannya Bapak Gabriel untuk masukan mengenai membentuk satu direktorat jenderal baru untuk perlindungan data pribadi itu sendiri. Akan dipertimbangkan oleh kami. Jadi terima kasih atas masukannya. Selanjutnya akan disampaikan masukan tanggapan selanjutnya dari Kemenkumham. Baik, terima kasih pimpinan, terima kasih Bu Menteri Kominfo. Di sini saya ingin meng-highlight beberapa poin di mana tadi beberapa anggota menanyakan terkait pengawasan adanya badan pengawasan yang independen. Di sini pemerintah ingin menanggapi bahwasannya pada awalnya kami merancang bahwa RUU PDP ini akan di bawah Kementerian Kominfo, karena alasan kami adalah di Kementerian Kominfo ini sudah banyak sumber daya yang berpengalaman dalam menguasai siber, termasuk regulasinya, tata kelola hingga sanksi. Oleh karena itu pemerintah memperjuangkan oleh anggota fraksi. Saya Ariska dari perwakilan PAN izin untuk menyampaikan beberapa pandangan. Tadi saya mau highlight bahwa ada beberapa fraksi, 3 dari 9 fraksi yang hadir di sini mengusulkan akan membentukkan badan khusus dan di mana badan itu adalah independen. Perlu diingat ya anggota dari juga pemerintah di sini bahwa kita sudah memiliki BSSN, di mana BSSN ini merupakan peleburan dari Lemsesnek, Lembaga Negara, dan juga Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang sebelumnya ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo. Jika kita membentuk badan atau dirjen baru, itu akan menimbulkan kesulitan pelaksanaan tugas dari perlindungan data pribadi ini. Dan BPD ingin memberikan tanggapan dan juga menyatakan tanggapan terhadap tanggapan yang telah diberikan dari pemerintah dari
Januari fraksi PAN tentang BSSN. Karena BSSN sudah memang fokus untuk cyber dalam keamanan data pribadi, saya memberi saran agar BSSN itu memperkuat institusi data pribadi, mengingat urgensi dari perlindungan data pribadi masyarakat itu sendiri. Walaupun memang mungkin BSSN sudah Baik, terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Yang terhormat pimpinan rapat Bapak Amba Arif dan seluruh pimpinan lain, dan yang terhormat rekan-rekan anggota DPR RI, dan yang terhormat perwakilan dari pemerintah. Selanjutnya izinkan saya membacakan rancangan jadwal acara rapat pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi. Untuk yang pertama, pada hari Selasa tanggal 13 bulan Desember tahun 2021 pukul 10 hingga selesai dengan jenis rapat rangka pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi dengan acara yang pertama, pengantar musyawarah dalam rangka pembahasan atas RUU Pelindungan Data Pribadi yang terdiri dari poin A, penjelasan DPR RI atas RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Pelindungan Data Pribadi. Selanjutnya, pada hari Rabu 5 Januari 2022, ya rekan-rekan berarti udah masuk di tahun baru, yaitu tahun 2022 pukul 10.00 hingga selesai dengan jenis rapat panjang pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, yang dimana agendanya nanti ada dua. Yang pertama yaitu membahas materi panja RUU Pelindungan Data Pribadi, dan kemudian yang kedua pembentukan tim perumus atau TIMUS dan atau tim sinkronisasi. Baik, terima kasih yang terhormat pimpinan sidang, kemudian rekan-rekan anggota DPR RI, dan juga yang terhormat perwakilan dari pemerintah. Perkenankan saya untuk membacakan terkait mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi sesuai dengan kesepakatan, yaitu dengan ketentuan pasal 142 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi akan dilaksanakan dalam 2 tingkat pembicaraan, yakni yang pertama adalah tingkat 1 dalam rapat Komisi 1 DPR RI dengan menteri yang mewakili presiden, kemudian tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Berdasarkan ketentuan pasal 151 Peraturan Tata Tertib DPR RI, pembicaraan tingkat 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat 2 huruf A dilakukan dalam yang pertama adalah dalam rapat kerja, kemudian terdapat juga rapat panitia kerja, rapat tim perumus atau tim kecil, dan atau rapat tim sinkronisasi. A. Rapat kerja. Untuk pembahasan materi dan substansi dari RUU Pelindungan Data Pribadi, perwakilan fraksi dari Komisi 1 DPR RI telah menyusun daftar inventarisasi masalah atau DIM yang nantinya akan dibahas bersama antara Komisi 1 DPR RI dengan pemerintah. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan kepada perwakilan fraksi untuk menyampaikan secara resmi daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Pelindungan Data Pribadi kepada pemerintah. Untuk itu, kami persilakan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta menteri atau pejabat yang mewakili dari kementerian serta pimpinan Komisi 1 DPR RI untuk bersama-sama berdiri di tengah ruangan rapat ini guna melaksanakan proses penyerahan DIM RUU Pelindungan Data Pribadi. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Saudari Menteri Komunikasi dan Informatika atas sambutan penutupnya. Demikianlah saudara-saudara, apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat. Dan rapat kerja hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.